Oke, halo semua. Thank you banget untuk yang udah datang ke channel saya, Rachel's Library. Bersama saya Rachel, dan sekarang saya ditemenin sama satu teman booktuber juga, Din Hanarun. Silakan perkenalkan diri dulu, Din. Hai semuanya, kenalin aku Din Hanarun dari channel Din Hanarun. Aku bahas novel romance dan novel yang bakal diangkat jadi film. Jadi kalau kalian suka juga sama bacaan kayak gitu, bisa mampir ke channel aku. Oke, thank you ya, Din. Oke, kita berdua baca bareng novel ini, The Talented Mr. Ripley, dan kita akan diskusikan hari ini. Ada banyak pertanyaan dan kita tuh kembaran bukunya pas lagi chatting di Instagram. Kita sempat komentar ya, ini bukunya tuh covernya sama tapi kita beli di tempat yang berbeda. Kalau Din di mana, Din, belinya? Di Big Bad Wolf yang Surabaya. Itu kapan ya? Oh, Tahun 2018. oh, udah lama juga. Aku beli di Shopee sih, di online shop. Ini emang niat sih pengen baca, dan ini covernya tuh kayaknya memang udah mewakili secerita sih ya kalau menurut aku. Menurut Din gimana? Ya, ini ada kacamata ciri khas yang suka dipakai sama Ripley kan. Dan ada misteri. Siapa ini? Korban. Ini dead body di sini. Sebelumnya mungkin aku cerita sedikit ya tentang buku ini, sinopsisnya seperti apa. Jadi ceritanya ada pemuda yang bernama Tom Ripley. Dia itu nggak sengaja ketemu dengan Herbert Greenleaf. Herbert ini punya anak namanya Dickie Greenleaf. Si Dickie ini dia tinggal di Mongebello di Italia, dan dia itu ibunya sakit. Dan pas lagi ketemu dengan Tom Ripley, Herbert ini nyangkanya Tom ini teman dekatnya Dickie. Jadi dia tuh meminta Dickie untuk membujuk anaknya untuk pulang ke New York karena ibunya tadi sakit ya. Dan si Tom ini dibiayai semuanya sama Herbert Greenleaf untuk pergi ke Italia untuk membujuk Dickie pulang. Tapi ternyata dia malah overstay gitu di sana. Kesenangan tinggal di sana. Jadi ya itulah nanti yang akan kita bahas. Pertanyaannya ya memang seputar cerita gimana Tom itu sama Dickie hubungannya seperti apa gitu. Oke. So without any further ado, kita langsung aja ke pertanyaannya. Bagaimana perubahan karakter Tom di buku? Apakah Tom di New York sama dengan Tom yang di Mongebello? Menurut Din gimana? Tom yang sebelum ketemu Dickie itu beda sih. Dia apa ya? Dia kayak selalu cemas gitu. Cemas selalu kayak takut diikutin, atau terus nggak jelas juga kan dia hidupnya, kerjanya apa, kesehariannya juga nggak ada jadwal rutin yang pasti. Dan begitu dia pergi ke Italia itu, dia juga kayak dapat apa ya, clean slate gitu, kayak dapat lembaran hidup baru gitu. Dan dia mulai fresh, jadi lebih segar gitu, dianya lebih semangat gitu untuk hidup di situ. Lebih muram gitu di New York. Kalau di Italia kayak lebih cerah gitu buat Tomnya gitu. Kalau menurut Kalicer gimana? Iya sih, kalau di New York tuh kelihatan kayak canggung, kayak awkward gitu kan dia itu. Terus kayak pas lagi dia ketemu Herbert itu ya oke lah, dia masih kelihatan kayak cemas gitu kan ya, kayak awkward, kayak gimana ya, kayak nggak pede gitu kan. Terus pas lagi dia ditanya, oh kamu kenal ya dengan Dickie gitu kan. Oh iya, saya pernah pergi ke pesta di mana dia ketemu dengan Dickie. Nah di situ dia mulai agak-agak pretentious gitu kan. Berbohong-bohong dikit gitu kan, supaya kayaknya ini ada orang kaya nih kan. Dia kayak ingin membuat si Herbert itu terkesan gitu. Dan saat dia ke Mongebello ya dia itu berusaha untuk menjadi orang yang disukai sama Dickie gitu pada awal-awal dia ketemu kan. Dan ya mulai perubahannya itu pada saat dia mulai terobsesi dengan Dickie, jadi keluarlah si devilnya gitu, si Tom ini. Gitu sih yang aku lihat sih. Oke, untuk pertanyaan kedua,
Apa Tom itu oportunis? Kalau iya, apa yang mendorong dia untuk menjadi oportunis? Menurut Din gimana? Ya dia oportunis banget sih. Kayak dia nggak pernah bilang enggak deh kalau ada tawaran. Misalnya pas ketemu ayahnya Diki aja, kamu temannya Diki? Langsung iya. Dia misalnya nggak nyari tahu Diki itu siapa. Kayaknya dia nggak kenal Diki deh. Maksudnya nggak kenal akrab, cuma sekedar tahu. Dia bilang iya dulu gitu, baru mikir kesananya bakal gimana nih, bakal ngurus si efek dari kata iya yang dia ucapin itu. Dan untungnya dia juga cerdik ya, jadi dia tahu gitu, dia dapat solusinya. Sepanjang perjalanan tuh dia tahu kita harus ngapain. Dan ya pokoknya dia iyain dulu aja, baru bisa, baru dipikirin. Dan aku lihat sih mungkin ini sebabnya karena pas dia kecil, pas dia muda, dia nggak dapat kesempatan kayak gini. Dan kalau nggak salah ada and Linda deh, kayak bibinya, tantenya gitu, yang kayak ngomporin, yang nanemin ide gitu, kalau dia tuh nggak seberuntung orang lain. Jadi ketika ada kesempatan datang, kamu harus ambil gitu. Kalau nggak salah sih maksudnya kayak gitu. Jadi mungkin Tom jadi mikir ketika ada kesempatan ya kapan lagi gitu bisa datang, jadi dia ambil gitu sih. Iya sih, kalau menurut aku juga dia tuh memang oportunis banget, karena melihat latar belakangnya dia dulu kan, dia tuh kan yatim piatu gitu kan, diurus sama si bibinya itu, si Aunt Dottie itu ya. Terus si bibinya ini kan abusive juga kan sama dia gitu kan, yang ngatain dia sisi lah gitu kan, dan yang ya abusive lah ya secara mental gitu. Dia tuh memang dijatuhin banget, istilahnya dibully lah sama si bibinya ini. Jadi karena dia dari faktor ekonomi juga dia nggak baik gitu kan, di New York dia juga struggling. Dan pas lagi ketemu si Herbert ini yang dia bilang oke, kamu jemput Diki ya gitu kan, dikasih uang gitu kan, terus dibiayain semua, itu kayak ngelihat ada kesempatan gitu kan, ini kesempatan gue nih buat jadi apa ya, social climber gitu kan, bisa gaul sama kaum jet set lah gitu, kayak naik level gitu. Dan ternyata memang berhasil sih usahanya, dia pinter juga sih Tom ini gitu kan. Terus ya itu sih kalau yang aku lihat dari sisi oportunisnya yang paling menonjol ya, dari mulai dia ketemu itu sampai dia deketin Diki di Monji Bello gitu. Terus oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga pertanyaannya, Tom itu membayangkan hidup bahagia penuh dengan kemewahan gitu kan. Dia tuh senang barang-barang mewah gitu, kayak furniture atau baju-baju bagus gitu kan. Dia tuh pengen punya baju-baju kayak Diki gitu. Dan dia itu cenderung lebih memilih untuk punya barang-barang mewah dibanding dia bergaul dengan orang-orang, dengan komunitas jet set gitu. Kira-kira kenapa gitu dia? Mungkin ya dari masa kecilnya juga, dan personality dia kan yang awkward gitu. Dia lebih milih yang dia dapetin hal-hal yang dia pengen, yang sebelumnya mungkin nggak pernah bisa kebeli gitu sama dia. Dan kalau sosialisasi kayaknya dia nggak terlalu suka ya, kecuali kalau cuma sama 1-2 orang gitu yang benar-benar deket. Dan mungkin dia lebih suka materi itu karena ngelihat dari luar gitu, itu hal-hal yang bikin orang bahagia, itu yang bikin orang-orang terlihat kaya gitu kan. Dan mungkin juga dia ini baru pertama kali mungkin pas ketemu Dik itu, dia baru pertama kali nyampe ke tahap dimana dia bisa punya uang lebih gitu, dan nggak pernah ngebayangin mungkin selanjutnya gimana, jadi dia berhenti di tahap itu, masih ke situ. Kayaknya sih seperti itu. Jadi kayaknya udah nih dapetin hal-hal yang yang pengen gitu selama ini, ya udah gitu, dia udah cukup puas di situ. Mungkin kalau dia ketemu orang lain gitu yang bisa ngeliatin gitu gimana sih ngegunain harta yang dia punya, mungkin dia bakal ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Mungkin ya jadi sosialita, atau misalnya jadi tokoh gitu dengan si uangnya. Iya, itu aku setuju juga sih ya, karena memang dia, tadi kan kita juga bahas dia tuh oportunis kan ya. Kan
ya namanya orang oportunis kan nggak mungkin nggak seneng gitu kan dengan harta gitu kan. Di mana-mana kan begitu ya gitu kan. Kalau aku lihat sih dia itu kayak apa ya? Karena dia itu benci dengan masa lalunya gitu. Dan dia tuh juga benci dengan dirinya sendiri gitu kan. Dia nggak nyaman gitu dengan dirinya sendiri. Jadi karena dia merasa dia pengen jadi orang lain juga kan, dia pengen jadi Diki gitu. Jadi dia tuh berusaha untuk menghindari kontak dengan orang-orang karena lebih sedikit orang yang tahu dia, itu dia merasa hidupnya lebih aman dan nyaman gitu. Karena dia nggak mau orang itu tahu tentang dia, tahu tentang masa lalu dia gitu. Pada saat dia jadi Diki pun memang dia kepercayaan dirinya itu memang nge-boost gitu kan, boosting gitu. Tapi tetap dia jaga jarak dengan orang-orang. Gitu. Dia nggak mau banyak gaul dengan circle-nya Diki gitu kan. Ya apalagi circle-nya Diki gitu kan, ya pasti tahu lah ya dia tuh siapa gitu kan, ketahuan bokisnya gitu kan. Iya, nanti kebongkar. Iya, kebongkar begitu. Dan apalagi orang-orang yang tahu dia sebagai Tom, kayaknya dia udah pergi gitu kan, kayaknya nggak mau gitu dia deket-deket dengan orang. Jadi ya memang dia lebih milih untuk punya banyak harta dengan ngumpulin barang-barang mewah sih dengan dibandingkan dengan ketemu orang-orang. Next, ini sih yang menarik ya, pertanyaan keempat. Mengapa cincin Diki begitu penting untuk Tom dan kenapa sih dia tuh nyimpen? Karena kan dia tahu sebenarnya kan kalau dia nyimpen barang-barang itu, terutama cincin itu tuh bisa membahayakan dia gitu. Gimana sih menurut dia? Kayaknya di dalam lubuk hati terdalam Tom, dia tuh sebenarnya masih sayang gitu sama Diki. Dan itu apa ya, salah satu yang disimpan gitu biar si memorinya Diki juga masih ada gitu. Dan selain itu juga yang bikin Diki sebagai Diki, misalnya yang dikenalin sama orang-orang biasanya kan karena cincinnya. Jadi dengan pakai cincinnya, dengan nyimpen cincinnya itu, Tom itu bakal lebih apa ya, meyakinkan gitu jadi Diki. Dan kalau nggak salah juga Diki nggak pernah minjemin cincinnya itu ya ke siapapun, nggak pernah ngelepas. Pokoknya itu jadi satu barang yang benar-benar Diki banget gitu. Jadi dengan apa ya, punya cincin itu ya Tom lebih sempurna gitu transformasinya jadi Diki. Itu sih. Iya sih, memang karena si Diki ini kan cincin itu identik dengan Diki kan, dia nggak pernah lepas sama sekali gitu. Dan ya kalau menurut aku karena cincin ini penting untuk Diki dan karena si Tom ini terobsesi dengan Diki, jadi dia menganggap oke, ini juga penting untuk gua gitu kan. Dan jadi apa ya? Jadi pada saat dia menjadi Diki ya tentu saja dia ambillah cincin itu kan karena dia terobsesi juga. Dan selain itu tuh kalau aku lihatnya dia tuh kayak jadi semacam trofi gitu loh. Trofinya di mana dia nguasain kan Diki is mine gitu kan. Dan ya udah and this is mine gitu. Jadi kayak simbol gitu. Oke, ini sorry memang ini spoiler ya. Diskusinya memang spoiler. Jadi kan setelah dia membunuh Diki kan hal yang pertama dilakukan dia langsung ambil kan cincin itu gitu. Nah dia tuh cinta banget sama Diki, dia tuh terobsesi banget dengan Diki, jadi dia nggak mau ada orang lain yang milikin Diki gitu, termasuk itu si cincin gitu. Kan dia tahu si Marge ini kan cinta banget ya sama Diki gitu, dan dia nggak mau si Diki jatuh ke tangan Marge, jadi lu mendingan jadi milik gua deh gitu kan. Ya udah, that's it. The end, this is mine gitu. Jadi di-keep sebagai trofinya dia. Terus itu apa sih? Kan nggak ada seorang pun, bahkan Marge juga kan pernah megang cincin itu gitu selain Diki. Jadi kalau Tom punya cincin itu, dia tuh merasa gitu mendapatkan apa ya, persetujuan atau benar-benar tulus gitu, perasaan tulus dari Diki gitu. Itu yang dia bayangin kan, kalau dia dapat cincinnya berarti Diki sayang sama dia gitu. Diki ngerasain hal yang sama gitu kayak dia. Dan itu sih mungkin, tapi itu jadi kayak pikiran dia sendiri gitu, bukan hal yang benar-benar terjadi. Itu agak disturbing sih memang. Dan ya itu kan dia kan pas lagi kita baca kan menurut orang-orang kan dia punya
sosiopat kan si Tom ini kan. Dia juga ada narcissistic disorder gitu. Jadi orang seperti ini tuh kalau di novel ini kan memang dia udah ekstrim banget kan dengan membunuh jadinya gitu. Kalau di kehidupan nyata orang kayak gini tuh tipe yang cowok kalau ngejar cewek terus ditolak, dia itu bakalan neror. Kalau kehidupan nyata, karena aku pernah ada pengalaman dengan yang kayak gini gitu kan. Ya ini tipe-tipe orang sosiopat gitu. Cuman memang dia tidak punya keberanian atau dia memang bukan seorang pembunuh lah ya. Jadinya gitu. Karena dia tuh nggak mau kalah gitu, nggak mau dikalahkan dengan ditolak gitu. Ya dia nggak mau ditolak istilahnya gitu. Nah si Tom ini jadi kayak gitu. Cuma dia ekstrem, tidak membunuh gitu kan. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir, apa yang memicu Tom untuk membunuh Dickie? Menurut Din gimana? Tadi udah sedikit dijelasin, mungkin karena dianya nggak suka ditolak dan dia udah terobsesi banget kan, udah mungkin bisa dibilang cinta banget, nggak mau pisah sama Dickie. Tapi karena dia ditolak, terus Dickie-nya udah cuek banget, dia perasaan cinta itu malah berbalik gitu, jadi benci. Terus apalagi Dickie-nya itu kayaknya udah mulai dingin sama Tom, udah nggak pernah nanggepin lagi se-excited waktu mereka deket-deketnya gitu kan. Dan di situ Tomnya marah. Kebanyakan dia kalau ngebunuh kan agak impulsif dan marah gitu biasanya. Dan itu sih mungkin puncaknya. Akhirnya dia milih, ya udah kalau kamu nggak mau deket sama aku, nggak mau bareng sama aku, ya udah nggak usah sekalian gitu, kamu nggak boleh sama siapapun gitu. Akhirnya ya dibunuh. Tapi dia sedih gitu pas habis ngebunuh ngebunuh Dickie. Iya. Iya. Tadi kita udah bahas sedikit ya, setuju dengan Din. Dia jadi awalnya itu sebenarnya itu nggak ada niat untuk membunuh Dickie kan, karena dia tuh ngerasa gue bisa deketin Dickie nih gitu kan, bisa jadi ininya lah, istilahnya bisa jadi teman deketnya lah gitu kan, bisa istilahnya numpang hidup lah di sana gitu kan. Tapi pas si Marge ini kan merasa ada gelagat-gelagat aneh kan, si Tom ini udah mulai seperti orang yang terobsesi gitu kan, terus dia bilang juga dia ada kecenderungan homoseksual gitu. Jadi Marge ini ngomong ke Dickie, mendingan jauh-jauh deh dari Tom gitu kan, kayaknya ya istilahnya bad vibe banget gitu kan ini orang gitu. Nah terus kan dia kayak mencoba untuk menjauhkan diri dari si Tom kan, Dickie-nya. Nah kayaknya dipicunya dari situ deh, karena dia tahu Marge nggak suka sama dia dan si Marge pengen menguasai Dickie lah istilahnya, dia pengen, karena dia cinta banget dengan Dickie gitu. Jadi ya mulai ada rencana-rencana kan, dia udah mulai planning gitu. Gimana nih buat nyingkirin Dickie gitu. Sekalian ya udah dia nguasain lah hartanya gitu. Ya ini sih memang karena dia ada unsur terobsesinya juga ya. Dan tadi mental illness-nya tadi sih. Ada sosiopat sama narcissistic disorder, jadi memicu dia untuk membunuh Dickie. So overall gimana nih Din, menurut Din tentang bukunya? Bukunya seru. Soalnya pas awal-awal aku agak bosen karena nggak ada yang terjadi gitu. Maksudnya kan aku udah penasaran tuh ini siapa dan gimana sih seorang Ripley akhirnya bisa ada korban jatuh gitu kan. Pas udah pertengahan, mungkin pas udah Dickie-nya nggak ada, itu udah mulai seru sih. Udah mulai kejar-kejaran kan sama polisi. Iya memang seru sih. Ini aku juga pertama kali sih baca novel ini, karya Patricia Highsmith. Terus pas lagi aku baca-baca, ternyata karakter Tom ini terinspirasi dari si Patricia-nya sendiri. Karena dia tuh orangnya kayak gitu. Jadi memang minus pembunuhan lah ya. Dia itu kan, dia lesbian gitu kan. Terus dia tuh nggak suka ketemu banyak orang. Pokoknya dia sebutnya, ada yang bilang siapa ya, aku lihat di YouTube, dia bilang Patricia Highsmith itu tulisannya bagus, tapi orangnya tuh nggak nyenengin, sifatnya tuh nggak bagus gitu.
Jadi katanya dia tuh terinspirasi dengan dirinya sendiri, dia tulis Tom gitu. Cuman dia take it to the extreme gitu kan. Dan kalau dari kisah hidupnya Patricia itu, dia tuh waktu kecil atau remaja ya, dia juga punya pikiran-pikiran ingin membunuh ayah tirinya katanya. Cuman kita nggak tahu apa yang terjadi, apa yang dilakukan ayah tirinya kepada dia, kita nggak tahu. Cuman dia nulis di ini deh, di diary-nya kalau nggak salah udah terbit deh. Dia nulis kisah hidupnya, dia ada pikiran seperti itu gitu. Overall ya aku juga suka sih, ini buku seru banget, terutama dari mulai pertengahan ke akhir. Iya. Dan ini jadi pengen baca lanjutannya sih sebenarnya. Iya, ada lagi 2-3 buku lagi. Iya. Oke, so thank you banget Din udah nemenin diskusi siang ini, dan terima kasih juga untuk yang udah mampir ke channel ini. Dan kalau penasaran banget, walaupun kita diskusi spoiler, bisa dicari novel ini, mungkin di script juga ada. Oke, so sampai ketemu lagi di lain kesempatan, and see you next time. Bye.